Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan menjelaskan bagaimana proses-proses atau bagaimana kita mengetahui bahayanya narkoba. Di sini kita akan jelaskan apakah yang dikatakan sebagai narkoba tersebut. Ya. Di sini kita harus ketahui bahwa narkoba sangat dilarang di Indonesia oleh pemerintah karena banyak korban-korban narkoba yang dialami oleh remaja-remaja kita di Indonesia, sehingga narkoba dikatakan sebagai bahan yang sangat berbahaya. Kita harus ketahui apa yang dikatakan sebagai narkoba tersebut. Nah, di sini narkoba dikatakan sebagai narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan narkoba tersebut. Paling tidak jumlah korban-korban yang ada di Indonesia sampai mencapai titik 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba, sehingga banyak pengidap-pengidap makan narkoba dihinggapi kebanyakan oleh remaja-remaja yang memang saat itu tidak mengetahui bagaimana bahayanya narkoba tersebut. Narkotika menghilangkan dengan nyeri atau rasa sakit, dikatakan sebagai narkoba. Narkoba menghilangkan nyeri atau sakit. Kemudian ada narkoba dikatakan sebagai psikotropika, yaitu perubahan mental dan perilaku. Zat adiktif yang terkandung di narkoba, yaitu zat yang dapat menghilangkan atau yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, dari beberapa keterangan dari narkoba tersebut, kita dapat membagi beberapa bagian dari narkoba tersebut. Pertama, berdasarkan asalnya. Pertama, alami, tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contoh, ganja, opium, daun atau daun koka, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan dari asalnya, yaitu semi sintetis melalui proses ekstraksi, dan isolasi. Contohnya morfin, heroin, dan kodein. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan asalnya, yaitu sintetis, produksi secara sintetis, contohnya amfetamin, penitidin, petidin, dan dexametamin. Kemudian berdasarkan efek yang timbul, yang pertama, depresan, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Kemudian ada stimulan, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, segar dan bersemangat secara berlebihan. Kemudian yang ketiga ada halusinogen, menimbulkan efek
halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Kemudian ada terbagi dari beberapa golongan narkoba. Yang pertama dari narkotika golongan pertama, yaitu dari ganja, kokain yang tidak digunakan untuk pengobatan atau ketergantungan. Kemudian ada opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Kemudian ritual penyuntikan putau yang dikatakan sebagai penyuntikan yang betul-betul dikatakan sebagai penyuntikan narkotika. Narkotika golongan kedua digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan seperti morfin, petidin, dan lain-lain. Kemudian ada narkotika golongan ketiga, digunakan untuk ada efek ketergantungan, digunakan untuk penempatan atau misalkan seperti kodein, etik, dan lain-lain. Selanjutnya golongan psikotropika. Yang pertama adalah golongan pertama, ketergantungan sangat kuat, kemudian tidak digunakan untuk obat seperti lisergik, dietilamida, psilocybin, dan meskalin, dan lain-lain. Kemudian golongan kedua, ketergantungan yang kuat, digunakan untuk pengobatan seperti amfetamin, metafetamin, dan lain sebagainya. Golongan ketiga, ketergantungan sedang, phenylnitrazepam. Kemudian golongan keempat adalah ketergantungan ringan, diazepam, phenobarbital, dan nitrazepam. Kemudian ada beberapa zat adiktif, beberapa contoh yang dikatakan sebagai zat adiktif, seperti pertama enhalin, zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat atau thinner. Kemudian B, alkohol, minuman yang mengandung etanol. Kemudian ada C, tembakau atau rokok. D, obat penenang. E, zat yang menimbulkan halusinasi. Itu yang dikatakan sebagai zat adiktif. Kemudian narkoba disalahgunakan. Pertama, rasa ingin tahu, karena coba-coba, penasaran, dan ikut-ikutan teman. Kompensasi, yaitu ada masalah. Yang dikatakan di sini adalah dia mempunyai masalah, kemudian dijadikan suatu kompensasi pelarian oleh remaja-remaja kita. Kemudian ada tren agar diterima di lingkungan. Kemudian selanjutnya ada pengertian salah, coba-coba dan ketagihan. Kemudian ada tolakan dan pengendalian diri. Itu yang dikatakan sebagai banyak narkoba disalahgunakan. Banyak beberapa bahaya narkoba dari segi kesehatan dan segi psikososial. Yang pertama dari segi kesehatan. Pertama, rusak organ-organ tubuh, otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Itu yang mengganggu kesehatan, bahayanya narkoba. Kedua, dari HIV atau AIDS. Kemudian yang ketiga, overdosis, dan keempat, kematian. Itu bahaya narkoba
dalam segi kesehatan. Kemudian bahaya narkoba segi psikososial. Yang pertama, kriminalitas. 2, kecelakaan lalu lintas. Kemudian ketiga, kejahatan seksual. 4, tindakan kekerasan. 5, keuangan. Dan keenam, disharmoni keluarga. Kemudian pemakai narkoba, seperti yang dikatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi-sanksi dan hukuman-hukuman kepada pemakai narkoba. Yang pertama adalah pemilikan narkoba 1, penjara 10 tahun dengan denda 500 juta. Kemudian narkotika kedua, penjara 7 tahun, denda 250 juta. Narkotika ketiga, hukumannya adalah penjara 5 tahun, denda 100 juta. Kemudian produksi narkotika ke-1, pidana mati dengan denda 1 miliar. Narkotika kedua, penjara 15 tahun, denda 500 juta. Kemudian narkotika ketiga adalah penjara 7 tahun dengan denda 200 juta. Kemudian membawa atau mengirim. Narkotika 1 adalah penjara 15 tahun, denda 750 juta. Kemudian narkotika kedua adalah penjara 10 tahun, denda 500 juta. Narkotika ketiga, penjara 7 tahun, denda 200 juta. Kemudian hukuman menawarkan untuk dijual. Yang pertama, narkotika yang pertama adalah penjara 15 tahun, denda 750 juta. Kemudian jenis narkotika yang kedua yaitu penjara 10 tahun dengan denda 500 juta. Narkotika ketiga, penjara 7 tahun dengan denda 250 juta. Kemudian memberikan narkotika kepada orang lain, penjara 4 tahun. Yang pertama sebagai narkotika dengan penjara 4 tahun. Kemudian narkotika yang kedua penjara 2 tahun. Kemudian ada narkotika ketiga penjara 1 tahun. Kemudian jenis-jenis narkoba yang sering digunakan. Pertama, ada ganja, masuk narkotika golongan pertama atau golongan ke-1. Seperti kalian lihat bagaimana jenis-jenis dan bentuk dalam posisi penyajian gambar di sini. Kemudian bisa dilihat dari jenis-jenis obat-obat yang dilarang tersebut. Kemudian ada cara-cara penggunaan dalam proses yang pertama tadi, ganja. Pertama, penggunaannya itu mereka memanfaatkan ganja itu dengan dihisap dari gulungan menyerupai rokok atau hisap menggunakan pipa, dicampur makanan, diseduh seperti teh. Itu banyak digunakan dan banyak dipakai oleh para pemakai ganja. Kemudian ada beberapa penggunaan ganja yang sangat bahaya sehingga dapat menimbulkan efek-efek terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, dampak dari pemakaian ganja tersebut. Yang pertama dianggap positif, kemudian ada yang dianggap negatif. Pertama, dianggap positif, perasaan tenang, relaksasi. Kemudian yang kedua dianggap positif sebagai euforia. Kemudian menambah nafsu makan meningkat. Dari efek negatif
Pertama, ansietas panik. Kedua, paranoid. Ketiga, halusinasi pendengaran penglihatan. Kemudian ada gangguan koordinasi, kehilangan memori jangka pendek. Kemudian ada gangguan konsentrasi. Itu sering kecelakaan kalau pemakaian kendaraan. Kemudian malas, tidak bersosialisasi. Kemudian kanker paru-paru. Kemudian ada gejala dari pemakaian ganja, dikatakan sebagai gejala putus zat kanabis atau ganja. Yang pertama ada ansietas, mudah tersinggung, anoreksia, kemudian tidur terganggu, sering mimpi buruk. Kemudian ada gangguan gastrointestinal, keringat malam hari. Kemudian ada tremor. Kemudian yang kedua ada ekstasi atau dikatakan sebagai psikotropika golongan pertama. Dikatakan sebagai jenisnya dari Inex, kancing, UV, drug, butterfly, blackhead. Efek dari ekstasi tersebut ada: pertama, rasa gembira yang berlebihan, cemas dan mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing, tekanan darah meningkat, kemudian denyut jantung bertambah cepat. Kemudian yang akibatnya pecahnya pembuluh darah otak. Kemudian meninggal. Yang ketiga ada LCD atau lysergic acid detailamide, yaitu semacam penghisapan dari obat atau dari jenis-jenis zat yang sangat membahayakan. Contohnya adalah pemakaian jenis-jenis lem yang banyak tersebar di kita. Lem, jenis-jenis lem, Ibon, kemudian banyak jenis-jenis yang lain yang ada di toko-toko di kita, banyak yang banyak dimanfaatkan untuk pemakaian dan dimanfaatkan untuk hal yang berguna. Tapi banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang selalu ketergantungan kepada pemakaian lem, yang tanda-tandanya ditandai dengan mata merah, berkaca-kaca atau berair. Itulah salah satu kebiasaan dan ketergantungan tanda-tanda memakai jenis lem. Kemudian berbicara lambat, bergumam dan tidak jelas. Kemudian terlihat seperti orang mabuk. Kemudian yang terakhir adalah bau bahan kimia. Itu jenis-jenis dari efek negatifnya dari pemakai lem tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan sesak napas. Aktivitas dengan ngelem ditutup tas atau plastik. Kemudian asfiksia, kurang suplai. Kemudian kurang suplainya oksigen. Kemudian sudden sniffing death, mati mendadak ya. Mati mendadak akibat otot pernapasan, spasme otot pernapasan. Kemudian bunuh diri, depresi dan halusinasi. Ciri-ciri penggunaan narkoba.
prestasi belajar menurun. Itu salah satu dari pengguna narkoba. Kedua, pola tidur berubah. Ketiga, tidak betah di rumah. Kemudian, tidak masuk sekolah. Selanjutnya, mengunci diri. Kemudian suka menyendiri, emosi dan mudah tersinggung. Kemudian tidak bayar uang sekolah. Kemudian pengucapan kata-kata dan bahasanya menganggap dia itu bahasanya cadel. Kemudian sempoyongan. Ini gambar-gambar yang terganggu oleh pengaruh-pengaruhnya narkoba. Seperti yang kami sajikan gambar tersebut. Penggunaan narkoba yang tidak teratur. Ada individu yang rentan dengan paparan, kemudian ada faktor-faktor perubahan pada lingkungan. Nah, itu, kemudian ada ketergantungan, tidak pakai, kemudian yang terakhir adalah ketergantungan. Kemudian ada faktor meningkatkan resiko dan faktor melindungi. Yang pertama adalah dari genetik, predisposition. Kemudian dari karakter pribadi. Kemudian ada perkembangan masa kanak-kanak. Kemudian budaya peer group. Dilanjutkan dengan kebijakan terkait nafsa, kesempatan kerja, pendidikan, dan kesempatan sosioekonomi. Kemudian kita lanjut dengan heroin. Nah, seperti yang tertera dalam gambar yang kami sajikan. Kemudian ada opium, jenis-jenis opium. Kemudian ada kanabis. Itu sebagai digambar ada dengan gambar daun ganja. Kemudian ada ekstasi yang berbentuk pil yang sangat berbahaya, ekstasi, sehingga banyak masyarakat yang banyak korban oleh tipuan-tipuan mereka itu dengan pil berbentuk ekstasi. Dari semua penjelasan-penjelasan narkoba yang telah dijelaskan, mengapa narkoba dilarang? Nah, semua negara, bahkan semua wilayah di kita pun, di Indonesia terutama, sangat mengejar dan melarang terhadap penggunaan narkoba. Nah, mengapa narkoba tersebut dilarang? Yang pertama, adalah ajaran agama sendiri semua mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Di sini dikatakan semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Kemudian kebijakan pemerintah, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba. Di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkoba atau narkotika, tentang narkotika. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menghancurkan tujuan dan masa depan remaja. Kemudian yang lebih ini lagi adalah merugikan negara. Setelah narkoba itu dilarang, mengapa narkoba perlu dihindari? Karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain. Yang pertama terhadap pribadi dan individu.
B. Terhadap keluarga, C. Terhadap masyarakat, D. Terhadap bangsa dan negara. Kemudian untuk apa narkoba itu dipakai? Yang pertama untuk kepentingan medis, misalnya operasi. Kemudian untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Nah, di sini dikatakan bahwa semua efek-efek dan dari penyalahgunaan narkoba semua sudah kita jelaskan semua, dari kenapa narkoba tersebut bisa dilarang, kemudian narkoba itu sangat membahayakan, terutama yang sekarang kita banyak dimanfaatkan, disalahgunakan oleh para remaja, sehingga para remaja kita sudah banyak terhinggapi oleh masalah-masalah obat terlarang. Di sini dikatakan sebagai pengobatan narkoba, pertama untuk terapi atau dikatakan sebagai terapi adiksi atau dikatakan sebagai detoksikasi, kemudian terapi infeksi medis, kemudian rehabilitasi, kemudian pelatihan mandiri itu untuk pengobatan narkoba. Kemudian pencegahan terhadap narkoba, pertama perkuat iman, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, kemudian ada komunikasi yang baik, isi waktu luang dengan kegiatan positif, hindari pintu masuk narkoba atau rokok. Demikian penjelasan tentang bahaya dan dilarangnya narkoba di kita. Mudah-mudahan pada penjelasan saat ini atau hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan narkoba kita bisa menghindarinya dan tidak sampai ke anak-anak kita dan ke keluarga kita dan seluruh masyarakat Indonesia terhindari dari bahayanya narkoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.